Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami dan adik-adik yang ada di rumah mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepukkan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhan
sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan kami. Kiranya ini membawa sukacita, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami, buat adik-adik yang di rumah, supaya mereka tetap bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang ganteng, yang cantik, yang disayang Tuhan, kita telah memasuki minggu ketiga di bulan November ini. Nah, tema kita di bulan ini adalah Simson. Cerita ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Nah, kakak cerita dulu ya. Dahulu kala hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah, dan ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari datang malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu itu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Memang orang Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka dijajah 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan tidak adil. Tetapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Tuhan mengirim orang atau seorang hakim yang akan membebaskan orang Israel dari jajahan orang Filistin. Akhirnya istri Manoah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Simson. Simson bertumbuh menjadi dewasa dan berkati oleh Tuhan. Suatu ketika datang seekor singa ingin menerkam Simson. Dengan kekuatan daripada Tuhan, singa tersebut dikalahkan oleh Simson. Suatu ketika lagi, Simson melihat orang Filistin melakukan hal yang jahat terhadap orang Israel. Simson marah dan mengalahkan orang Filistin. Simson menyukai seorang gadis bernama Delila. Tapi Simson tidak tahu Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena dibujuk terus-menerus oleh Delila, akhirnya Simson memberitahukan rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia kekuatan Simson, Delila memberitahukan kepada orang Filistin untuk mencukur rambutnya, sehingga kekuatannya hilang dan Tuhan meninggalkan Simson. Simson ditangkap, matanya dicungkil, dan disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan suatu acara dan mereka menyembah dewa. Simson dipertunjukkan di depan banyak orang dan ditertawakan oleh orang Filistin. Simson pun memohon kepada Tuhan untuk diberi kekuatan kembali dan untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Tuhan menjawab doa Simson, lalu dengan kekuatan daripada Tuhan, Simson mematahkan dua penyangga di dalam gedung itu sehingga roboh dan menimpa 3.000 orang Filistin serta Simson. Nah, adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan istimewa dari Tuhan, tetapi Simson tidak menjaganya dan menggunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicungkil, dipenjara, dan dijadikan bahan tertawaan musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti dong. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada peraturan, dan taat pada orang tua.
firman Tuhan ini biar menjadi rema ya buat adik-adik, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Baik itu di sekolah, di rumah, di mana saja kita berada, kita menjadi berkat ya. Ingat adik-adik, taat. Oke. Ayat hafalan kita pada hari ini yaitu Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami taat, agar hidup kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak taat pada peraturan, tidak taat pada orang tua, bahkan tidak taat firman-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan hidup kami diperbaharui, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Berkati adik-adik di rumah, jagai mereka di dalam segala aktivitas mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.